Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan mempelajari fitur yang tersedia di CamDraw. Barangkali banyak di antara kita yang belum memaksimalkan CamDraw bila memang punya. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk kalkulasi stoichiometri dari suatu persamaan reaksi. Agak aneh memang karena aplikasi ini adalah aplikasi untuk menggambar struktur molekul baik 2D maupun, tapi disediakan pula fitur untuk kalkulasi sederhana. Ini kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi kita tuliskan dulu persamaan reaksi normal yang ada, misalnya seperti ini. Ini dicontohkan adalah reaksi sederhana untuk reaksi asam basa saja, NaOH. Oke. Direaksikan dengan HCl, kemudian menghasilkan NaCl ditambah air. Nah, kita tata dulu biar rapi, tidak berantakan seperti ini. Untuk menatanya, ini kita bisa select all yang ada di sini, kemudian kita bisa lakukan klik kanan. Nih, kemudian ada perataan, kita ambil mode perataan yang ini. Oke, ini sudah sejajar. Sekarang kita tambahkan tanda panah. Tanda panah ini nanti adalah sebagai pemisah antara mana reaksi dan mana hasil reaksi. Kalau di sini nanti disebutnya adalah reaktan and product. Oke. Ini bebas, kita tinggal geser-geser karena tidak mempengaruhi apapun. Biar rapi saja. Nih, kita ratakan lagi. Klik kanan. Kemudian ini ya. Nah, sekarang bagaimana melakukan pemanfaatan fitur stoichiometri di dalam CamDraw? Caranya adalah dengan cara ngeblok ya. Ini kita blok. Kita pastikan kita aktif di sini, merkinya aktif, kemudian kita blok seperti ini. Setelah di blok, kita klik menu structure, kemudian kita geser ke bawah sampai di submenu Analyze Stoichiometry. Nah, ini adalah tabel yang nanti bisa kita otak-atik untuk latihan stoichiometri atau bereksperimen secara matematis dengan fitur yang ada di sini. Data-data yang ada ini untuk NaOH secara formula dituliskannya adalah diurutkan berdasarkan abjad. Jadi kalau NaOH jadinya adalah HNaO, HCl jadi ClH dan seterusnya ini. Kemudian di bagian bawah ini ada massa molekul, atau kalau di sini kita sebut berat molekul ya, atau sering kita sebut massa molar. Nah, kalau di sini tuliskan seperti ini, sudah otomatis terhitung. Kemudian di bawahnya ada limiting. Ini maksudnya adalah reaksi pembatasnya ini mana. Nah, di dalam penulisan persamaan reaksi, apapun zat yang kita jadikan reaksi pembatas harus dituliskan di paling awal. Sedangkan yang lainnya adalah bukan. Jadi sebelah kiri tanda panah itu adalah reaktan. Ini datanya ada di sebelah kiri, memang tabel sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan adalah produk atau hasil reaksi yang terletak di sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan ini. Ekivalen berarti ekivalensinya ya, masing-masing ini berapa gitu ya. Kemudian massa sampel berapa, seandainya ada sampelnya gitu nanti kita tuliskan. Ketika kita akan mengutak-atik data, kita bisa main di sebelah sini. Yang sering kita tahu itu biasanya adalah ini ada persen massa, persen berat, kemudian molaritas, kerapatan, volume, kemudian jumlah mol reaktannya berapa gitu ya. Kita mulai dari sini karena reaksi yang paling sering kita pakai di sini. Kalau kosong berarti kan 0, ya kan? Misalnya kita tuliskan 0,2. Kalau udah selesai, silakan klik di luar, maka datanya akan berubah menjadi seperti ini. Ini belum ada perubahan apapun, hanya data ini saja. Kemudian densitasnya kalau kita nggak tuliskan, biasanya nilainya adalah 1, artinya 1 ml itu sama dengan atau setara dengan 1 gram. Volumenya tadi 0,2, volumenya anggaplah kita punya 50
Ini satuannya standar mililiter yang ada di sini. Nah, setelah kita memiliki data, setidaknya ada 3, molaritas, densitas, dan volume, maka secara otomatis kita mendapatkan hasil hitungnya. Jadi jumlah NaOH itu setara dengan 10 milimol dengan massa hampir 400 mg. Nah, karena ini adalah sebagai reaksi pembatas, maka yang di sebelah sini bisa kita lakukan ubahan juga. Oke, misalnya HCl yang kita gunakan adalah 0,15 molar. Kemudian densitasnya 1,12 misalnya. Oke, semua data akan berubah seperti itu secara otomatis. Kalau kita amati, ini ada inputan yang kita buat itu biasanya lebih tebal, sedangkan hasil hitung otomatisnya dia biasa. Nah, sekarang giliran kita pindah ke produk. Jadi ini kalau kita otak-atik dan seterusnya, kita akan bisa bereksperimen bersama siswa. Jika ini diubah, yang ini bagaimana dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini hasilnya. Misalnya dari hasil reaksi ini, jadi ada massa yang diperkirakan mestinya kalau dia secara ekuivalen 1, harusnya kan ini sekian. Dan jumlah mol yang diperkirakan adalah sekian, 10 milimol. Mengapa bisa 10 milimol? Nah, nanti kita bisa melihat berdasarkan ini. Jadi kalau dihitung-hitung, betul nggak sih kalau kita punya data ini dengan ini hasilnya ini? Nah, ini permainan matematikanya baru kita terapkan, kita buktikan secara otomatis. Nah, sekarang ini kita bisa tambahkan. Ini kalau kita lihat, kalau kita klik di sini nilainya, nah ini kalau pemurniannya 100% ya ini nggak usah diisi. Tapi kalau misalnya hanya 98%, bisa tuliskan seperti itu. Ini 98%. Kemudian ternyata massa hasil hitung ya. Ini kan kalau yang terukur harusnya berapa. Jadi kalau kita melakukan klik di sini tidak berubah, nah di bagian sebelah sini nggak berubah, kita bisa klik keluar. Nah, kita bisa klik gitu. Nah, ini kalau yang seperti ini berarti apa? Ini tidak bisa Sekarang kita punya, kalau yang terhitung masanya adalah 584,4 mg. Berarti ini kan hampir setengah gram ya. Misalnya kita bikin saja, ini hampir setengah gram. Kita buat 0,4. Ini satuannya gram, kalau yang tertampil itu adalah miligram. Nah, oleh karena itu, setelah kita hitung, kita bisa mendapatkan persen hasilnya adalah 67, nih. Didapat dari mana ini? Ya, tentu ada urusan antara yang di atas ini dengan yang ada di sini, ya kan? Oke, yang terukur sekian dan sebagainya. Ini adalah salah satu fitur. Ini bisa kita kembangkan lagi untuk yang di posisi sini. Nanti yang lainnya akan ada juga saya kira. Mau dilanjutin juga boleh. Dan ini juga bisa ditambahkan ini berapa persen reaksi itu berjalan, berapapun lah. Kalau sudah selesai kan berarti ini 100. Ini kalau tidak diisi berarti sudah selesai, reaksi selesai. Nah, ini adalah salah satu fitur yang ada di dalam Chemtro, terutama fitur untuk menganalisis secara stoichiometri. Biasanya yang model-model seperti ini bisa dimanfaatkan pula untuk kalkulasi reaksi-reaksi kimia organik. Sebenarnya tidak hanya organik, semua juga bisa. Berapapun reaksi dan reaktannya, sepertinya ini tercover. Hanya saja nanti kalau kita pakai model layar potret, kalau tidak cukup, tabelnya akan digeser ke bawah. Biasanya reaktan akan bergeser di bawah. Maka mungkin akan lebih nyaman kalau kita model landscape untuk tampilannya ini, untuk visualnya ini. Demikian sedikit tutorial untuk menggunakan submenu analyze stoichiometry di Chemtro. Sampai jumpa pada tutorial web.info berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.